Setiap hari kita membahas tentang update perkembangan akhir zaman nubuatan dalam wahyu, saudara ya, Indonesia dan Islam. Saudara, karena ini semua diakibatkan karena Islam dan kebodohan Indonesia, maka Indonesia terpuruk ya. Ya sudah nubuatan tahun 2023, nanti seluruh dunia aman, damai, tenang, saudara, kecuali Indonesia kolaps. Karena serius, saudara ya. Ini sudah terjadi hari ini, satu-satunya negara yang kolaps. Indonesia kolaps, saudara. Indonesia ini ya, nggak bisa bayar utang, utangnya banyak, bayar bunganya saja nggak bisa. Setiap kali ada proyek, wah sih proyek habis, saudara. Ya kayak Hamas, kalau ada truk bantuan dari PBB, bantuan kemanusiaan dari Israel, dari mana, dikeroyok dulu, rakyat dapat sisanya, saudara. Kadang-kadang nggak dapat, karena rakyatnya dipalak juga ya sama pemerintahnya. Nah, hari ini kita membahas tentang Harmagedon, ya, perang dunia ketiga. Perang dunia Harmagedon itulah perang dunia ketiga ya, saudara ya. Kata lain dari perang dunia ketiga. Di beberapa waktu yang lalu kita sudah berkali-kali membahas bahwa perang dunia ketiga nanti Islam yang membuat. Cuma triggernya apa? Nah, itu triggernya 4 malaikat sungai Efrat. Nah, Turki, Syria, Irak dan Iran itu nanti akan bikin aliansi, ya. Itu akan bikin aliansi, ya, membuat perang dunia ketiga. Nah, itulah Islam. Triggernya, nah sekarang hari kita baca triggernya, ya, dalam Wahyu 16. Itu diawali dengan Wahyu 11. Ya. Nah, semua perang-perang ini akan puncaknya itu yang benar-benar perang dunia Harmagedon itu, saudara ya. Puncaknya dari semua perang nanti, dari aliansi 4 malaikat di Efrat, ya, dari itu kan dalam Wahyu 9 itu kan. Nah, itu nanti puncaknya itu nanti Harmagedon. Ya, Harmagedon itu di saat ketika Tuhan Yesus mengalahkan antikristus, ketika Mesias datang, ya, menghancurkan Islam. Harmagedon itu adalah puncak aliansi Islam, saudara. Mereka datang kroyok rame-rame Israel. Kemarin tentang Gog Magog. Gog Magog itu kan nanti terjadinya 1000 tahun lagi ya, saudara ya. Ketika teknologi itu maju dan menjadi luar biasa sekali ya. Karena ada banyak sekali tafsiran-tafsiran yang keliru tentang Gog Magog ya. Tentang dua saksi Allah juga sudah kita bahas berkali-kali ya, bahwa dua saksi Allah ini adalah orang Israel, orang Yahudi dengan orang Kristen. Dua saksi Allah, Sheni Beni Hayetzar ya. Roh Kudus ya akan diangkat ya. Roh Kudus tidak akan selama-lamanya bersama dengan manusia, Kejadian 6 kan. Itu akan terjadi lagi. Setelah Kejadian 6 itu Roh Kudus tidak bersama dengan manusia lagi, maka yang punya Roh Kudus hanya Nuh ya, hanya orang-orang tertentu saja. Sampai dengan zaman Yesus dicurahkan kembali Roh Kudus itu. Tetapi nanti Roh Kudus tidak akan sama lagi dengan, dikatakan Roh Kudus ya, tidak akan sama dengan manusia lagi. Diambil kembali ya, yaitu di dalam 2 Tesalonika ya, apabila yang menahannya itu diambil. Apa itu yang menahannya? Ya, Roh Kudus, saudara ya. Maka antikristus itu akan menampakkan dirinya. Antikristus itu menampakkan dirinya bisa menyatakan wujudnya karena Roh Kudus diambil dari muka bumi. Dan setelah itu tidak akan ada pertobatan lagi, saudara. Nanti di Harmagedon, nanti kita jelaskan juga ya. Mengapa orang setelah begitu hebat, dahsyat, mereka itu nggak bertobat? Ya karena udah nggak ada Roh Kudus di muka bumi ini. Roh Kudus hanya di dalam hidup orang percaya. Jadi ada tiga makna di dalam Alkitab ya. Semua kisah perjanjian lama ini adalah satu. Makna yang pertama, makna letterless, itu adalah sebuah hurufiah sejarah kejadian di masa itu. Ya, bahkan perang di Megiddo atau Harmagedon itu kan ada sejarahnya semua, dari awal Harmagedon itu direbut oleh Yosua itu sampai dengan Harmagedon itu menjadi pertempuran Raja Mesir sampai tua, itu semua ada semua tuh bukti arkeologisnya. Makna yang kedua adalah metafora bagi perjalanan hidup kita orang Kristen dan hidup manusia, sebuah makna tersirat. Jadi perjalanan hidup Israel dalam perjanjian lama itu, apapun ceritanya, itu adalah sebuah metaforanya kita, sebuah bahasanya wayang ya, itu wayangnya kita, bayangan dari kehidupan kita. Nah, itu berpola tuh. Nah, itu kan berpola.
cerita tentang Adam dan Hawa, cerita tentang Ayub, cerita tentang Abraham, itu semua kita ngalamin. Segala macam jenis cerita di dalam Alkitab, ya, secara metafora kita mengalami, ya, dalam skala yang besar dan skala yang kecil. Maksudnya mungkin pergumulan hidup kita dalam kebangkrutan, bahkan ketika kita sudah hidup benar difitnah segala macam, ya. Kita lagi cerita tentang Ayub, tapi kita kemudian ada yang cerita seperti Yusuf. Wah, itu metafora, ya, bagaimana kita meneladani orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita belajarnya dengan benar, maka kita akan mengerti apa itu yang dimaksud dengan menang, ya, di dalam jiwa kita. Nah, yang ketiga, itu juga cerita tentang nubuatan pola akhir zaman yang akan berulang kembali. Pola nubuatan akhir zaman yang akan berulang kembali. Nama-nama itu, tempat-tempatnya, semuanya, makanya dirangkum, ya, oleh Yeskel, oleh Yeremia, oleh Yesaya, dan kemudian oleh Yohanes di Patmos dalam Wahyu itu. Dirangkum ulang, tetapi ternyata nubuatannya dalam Wahyu itu sebetulnya hampir sama dengan yang dipercaya oleh para rabi Yahudi loh, ya, hanya dengan sedikit yang berbeda. Lalu sama Islam diputar balik, di reverse, mereka yang jadi jagoannya, tapi nubuatannya sama. Tapi ngambil, ya. Nah, makanya itulah post truth. Post truth itu diciptakan oleh Islam, saudara, ya.